Salam jumpa kembali bersama saya, Sarah Mirsa, dalam program Daai Inspirasi, menayangkan kisah perjalanan insan Seci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, sejak dibentuknya kelas budi pekerti Seci, terus berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang humanis guna membentuk anak-anak berkarakter positif. Dan tak terasa kini keberadaannya telah 10 tahun. Berikut liputannya. 10 tahun sudah kelas budi pekerti Seci berjalan sebagai wujud kepedulian pada dunia pendidikan. Keberhasilan ini tidak lepas dari sumbangsih relawan Seci dalam membentuk kepribadian anak didiknya. Sebagai wujud rasa syukur, relawan Seci memperingati 1 dekade perjalanan kelas budi pekerti dengan mengadakan pementasan isyarat tangan dan pementasan drama. Ini juga menjadi acara penutup kelas budi pekerti tahun 2015. Sebanyak 450 orang memenuhi ruangan pementasan yang diselenggarakan di International Hall, Aula Cingse, Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Acara diawali dengan penampilan isyarat tangan yang menggambarkan 4 badan misi Seci, serta dilanjutkan dengan pementasan drama Burung Gagak yang berbakti. Telah habis berkata, si hitam langsung terbang menuju sarangnya. Banyak pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan ini, seperti halnya Wesley dan Devina yang merasa senang dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu, drama ini juga memberikan sedikit pengetahuan tentang kasih sayang orang tua bagi anak yang baru memasuki sekolah tingkat pertama ini. Ulat ini memang besar, tapi kamu lupa ya, mama kan sudah vegetarian. Ngerasain rasa sayang seorang ibu sih ke anaknya gitu. Terus kayak rasa cinta seorang ibu tuh nggak terhingga kayak lingkaran aja gitu. Mam terima kasih udah cinta aku dari kecil, terus udah ngerawat aku juga dari kecil. Kita jadi anak harus berbakti pada orang tua. Makin bakti dengan orang tua dan makin sayang dengan orang tua. Bisa dibilang saksi sejarah Artongpan dimulai sampai sekarang ini sudah 10 tahun. Ternyata rasa berbakti bukan hanya tergambar dalam drama Burung Gagak saja, namun juga dirasakan oleh Andrew Sulaiman. Lelaki kelahiran 1996 ini dahulu adalah salah satu murid kelas budi pekerti generasi pertama. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan positif yang dirasakan dengan ikut tergabung dalam pendidikan yang berbasis budaya humanis ini. Saya jadi berubah banget ya dari dulu, kayak saya dulu anak yang bandel, anak yang males, ngandur sama orang tua. Tapi sejak ikut acara ini saya jadi kayak lebih berbakti, kayak lebih ngerti lah perasaan orang tua saya. Di saat saya mau marah sama orang tua, saya tahan. Gitu. Ya, kalau saya bilang perubahannya besar sekali ya. Kalau saya bandingkan Andrew dengan anak-anak sebayanya yang lain, perubahannya cukup sangat besar. Dulu awalnya waktu masih SD itu saya hampir setiap bulan tuh dipanggil sama gurunya karena kenakalannya dan membuat saya cukup pusing. Yang namanya tidak mendengar kata-kata orang tua, membantah, ya tidak peduli. Tapi sejak masuk Tongpan, kemudian Chuseopan, bahkan bertahan sampai sekarang, itu perubahannya memang sangat drastis dan cukup banyak sekali. Sepuluh tahun bukanlah waktu yang singkat. Semoga dengan keberadaan kelas budi pekerti seperti yang diselenggarakan Seci ini dapat menciptakan terus-penerus bangsa yang berkarakter serta berbudi luhur baik. Wijayanto, Albert Ho, Daai TV, Jakarta. Setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat kebajikan. Inilah yang mendasari Yulia dalam menjalani kehidupannya. Tak hanya mengabdikan diri menjadi guru agama, namun Yulia juga memantapkan langkahnya untuk lebih banyak berbagi kepada masyarakat melalui Seci. Berikut kisahnya. Apa ya yang didapat? Mungkin kebahagiaan batin kali ya.
Kalau saya tidak bahagia di Seci mungkin saya udah keluar, karena untuk apa? Jadi melakukan kebajikan itu membuat saya ketagihan, jadi seperti kayak adiktif yang baik. Menjadi seorang pengajar di salah satu sekolah di wilayah Cibinong menjadi pilihan Yulia menghabiskan waktu. 2 kali dalam 1 minggu, Yulia aktif sebagai guru agama Buddha. Iya ya, dulu kan nggak ada kepikiran mau jadi guru. Cuma waktu itu anak saya yang gede itu kelas 2 SD. Guru agamanya nggak ada, mungkin resign keluar dan sekolahan belum dapat pengganti. Anak saya diajarin yang bukan agama Buddha, diajarin sama guru pengganti yang bukan agama Buddha. Lalu saya bilang sama kepala sekolahnya, mau saya bantu sebentar untuk jadi guru, karena saya memang ngajar juga di sekolah minggu. Akhirnya sampai sekarang, karena nggak ada yang gantiin. Jadi keterusan, saya bilang sebentar sampai dapat pengganti, sampai sekolah dapat pengganti gurunya. Ya, hampir sampai sekarang udah 8 tahun saya di EKA. Suka duka dirasakan Yulia sebagai pengajar. Mendidik murid-muridnya untuk lebih menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta menganggap mereka seperti anak sendiri. Ada juga yang bilang kalau masuk kelas saya itu ribut ya, karena anak muridnya itu nggak takut sama saya. Tapi saya kalau ngelihat teman-teman saya ngajar yang lain tuh kok kelasnya tertib ya, muridnya tenang ya. Kenapa kelas saya ribut amat ya? Jadi malah mungkin saya lebih enjoy dengan cara saya. Jadi saya merasa anak murid ini anak saya. 2012 merupakan awal di mana Yulia mengenal Seci, hingga akhirnya memutuskan untuk bergabung. Baginya, menjadi relawan Seci merupakan jalan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ya karena memang sebelum di Seci pun saya memang sudah banyak bantu pasien. Cuman karena wihara itu kan dananya nggak besar ya. Kalau bantu satu pasien aja uang kita bisa habis untuk satu pasien. Saya pikir di Seci itu bisa menunjang, saling menunjang. Kalau ada pasien yang minta bantuan ke wihara, kita bisa tanganin dengan kerjasama Seci. Akhirnya ya saya masuk juga Seci. Di amal ya, saya lebih banyak di amal sih. Sekarang kan PL juga, pelestarian lingkungan juga ada, cuman saya nggak sesering di amal ya. Namanya manusia pasti ada. Pernah juga saya ngeluh juga, saya pernah ngeluh sama ketua Shelly saya ini, dan memang ketua Shelly itulah yang menguatkan. Kamu ini, akhirnya karena kata-katanya dia, saya oh iya semangat lagi, selalu itu yang bikin saya masih tetap. Kerja kerasnya untuk membantu sesama pun membuahkan hasil. Selain menjalin jodoh dengan para penerima bantuan Seci, dukungan dari keluarga didapatkannya. Ibu dan suami Yulia pun bergabung ke dalam barisan relawan Seci. Keluarga mendukung, semua sesiung saya juga mendukung, mama saya juga mendukung, banyak bantu saya juga. Karena ada keinginan dari diri dia sendiri juga ya. Pasti kalau nggak ada keinginan dari diri sendiri juga nggak mungkin, walaupun didorong-dorong sampai itu juga. Tapi mungkin melihat saya aktif, mau nggak mau kan dia harus terjun juga ke sesiung kan. Masa dia tega ninggalin saya bawa sama pasien malam kok dia nggak nemenin, dia pasti nemenin saya juga. Terus akhirnya ya jadi seragam juga, pakai seragam ikut training. Saya training sendiri kan, sesiung juga mungkin nggak tega dia temenin, akhirnya dia ikut training gitu. Dia sebelum jadi relawan di Seci itu dia emang udah di wihara, tempat kita ibadah, dia udah jadi seksi sosial gitu. Nah nggak lama tahu kenal, mulanya bagaimana nggak ngerti, tahu-tahu dia udah jadi relawan abu. Harapan saya ya semoga saya selalu bisa ngikutin dan lebih banyak lagi belajar dari Seci. Semangat cinta kasih yang terus dibagikan terhadap sesama diharapkan akan terus menciptakan jalinan jodoh yang baik. Meli Puspita, Gunadi, Reski, Dai TV, Cibinong.
Bencana kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia tak hanya menghambat masyarakat yang hendak beraktivitas di luar rumah, namun juga rentan dengan gangguan pernafasan. Untuk itu, relawan Seci pun bergegas membagikan masker pada masyarakat. Berikut liputannya. Bencana asap yang terjadi di Riau seolah-olah sudah menjadi langganan masyarakat di provinsi ini selama bertahun-tahun. Pengepungan oleh asap ini menyebabkan jarak pandang hanya beberapa meter. Masyarakat pun harus menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan, karena partikel yang terkandung dalam asap sudah sangat berbahaya. Insan Seci Pekanbaru dengan cinta kasih yang tulus telah bergerak terjun ke jalan untuk membagikan masker di persimpangan 4 Mall Ska dan di persimpangan 4 kantor penghubung Seci Pekanbaru. Bergerak menuju Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Pekanbaru untuk membagikan masker N95 kepada pasien dan keluarga pasien. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh sukacita oleh 28 relawan Seci Pekanbaru. 1.421 buah masker pun telah disebarkan. Semoga bencana asap segera berlalu agar udara yang bersih dapat menghiasi langit yang biru. Sekian program Dai Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.